Semua bingung, kenapa saham yang naik kok fundamentalnya biasa-biasa aja? Apalagi di tahun 2021 ini. Kalau teman-teman lihat saham-saham yang rally bahkan break all time high, itu kok fundamentalnya nggak karuan. Dalam arti apa? Ada perusahaan blue chip yang bagus, misalnya PER-nya itu 10 kali, tapi ini bisa sampai 30 kali, 40 kali. Ada bank yang kualitasnya bagus, PBV-nya anggap 4 kali. Nah, di sana ada saham bank juga yang kelasnya itu kecil, lebih kecil dari yang blue chip ini, tapi PBV bisa sampai 50 kali, 60 kali, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya nih, saya itu harus pakai fundamental atau pakai technical? Ketika fase lagi seperti ini, maka kita yang sebagai fundamental akan tidak punya banyak pilihan. Kenapa? Itu mahal dibeli tapi naik, itu mahal dibeli, itu mahal dibeli. Enggak dong, belinya yang ini, yang murah. Tapi ternyata apa? Yang murah turun terus, yang mahal naik terus. Nah, teman-teman, saya ingin kasih lihat ilustrasi sederhana ya, sederhana. Bahwa apa? Bahwa begini, sejalan dengan waktu, oke? Sejalan dengan waktu, misalnya ini tahun, ini adalah tahun. Tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10. Misalnya seperti itu. Dan sebuah emiten itu misalnya sudah ada waktunya, misalnya udah 4 tahun. Udah 4 tahun listing di Bursa Efek. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bicara emiten berkualitas aja. Jadi kita nggak bicara emiten gorengan. Oke? Kita nggak beli saham receh, saham gorengan, dan lain sebagainya. Jadi kita beli saham perusahaan yang berkualitas. Untuk kita bisa tahu saham yang berkualitas seperti apa, nanti silakan cek di atas atau link di description. Nah, jadi pada dasarnya, teman-teman harus mengerti bahwa sebuah emiten itu pasti di laporan keuangan punya dua komponen utama, yaitu apa? Pertama, equity atau modal. Yang kedua adalah laba bersih. Kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau perusahaannya selalu laba dari tahun ke tahun, maka modalnya otomatis akan tumbuh dari waktu tahun ke tahun. Bener kan? Dia akan pelan-pelan naik terus nih, seperti ini. Tapi kita harus ingat, kalau dia labanya jadi nol, equity-nya kan relatif normalnya nggak jadi turun dong. Equity tetap nggak tumbuh. Nanti labanya meningkat lagi, equity-nya meningkat lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi geraknya itu mungkin ya seperti ini. Ini masa jelek, ini mulai bagus lagi seperti ini. Dan nggak mungkin equity naik bisa 2 kali lipat. Ya kan? Kalau labanya itu normal-normal aja dalam waktu setahun. Oke? Ini yang biru ini saya sebut sebagai misalnya book value. Book value. NCC seperti itu. Nah, ini berjalan terus nih. Kondisi bagus, lalu kondisi lagi COVID. Nah, dia jadi datar. Kenapa? Yang tadinya labanya itu 1 triliun jadi tinggal 100 M. Tapi laba kan? Tapi dari laba ditahan itu nggak membuat equity dia naik. Ya kan? Jadi mau nggak mau flat. Kondisi normal ya, seperti itu. Nanti mulai bergerak naik lagi seperti ini. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita lihat, kalau setiap perusahaan ini misalnya setiap tahun itu labanya tumbuh 10%, 10%, 10%, maka equity juga akan tumbuhnya sesuai dengan laba yang didapatkan. Laba dikurangi dividen, masuk ke laba ditahan, masuk ke equity-nya. Nah, kenapa harga sahamnya bisa kayak gini? Harga sahamnya itu bisa tumbuh di atas dari pertumbuhan dari fundamentalnya itu sendiri. Jadi bisa dibilang apa sih? Bagian bawah ini adalah apa? Value kan? Value saat ini gitu. Value saat ini. Oke. Tapi kenapa harganya itu bisa naik gila-gilaan, tapi bisa turun gila-gilaan? Seperti itu. Nanti ketika kondisi udah mulai membaik, dia bisa naik gila-gilaan, dia bisa turun juga dahsyat seperti ini. Padahal ketika momen-momen lagi susah di sini, lagi ekonomi kurang bagus, bisnis kurang bagus, equity-nya masih baik-baik aja, dia masih mencetak laba, penjualannya masih baik-baik aja, walaupun mungkin misalnya menurun dan lain sebagainya, dan kesannya adalah sementara. Oke, sementara. Kenapa bisa seperti ini? Nah, jadi teman-teman harus tahu, teman-teman harus cek di video kami sebelumnya mengenai siapa yang menggerakkan harga saham. Jadi harga saham bukan karena fundamental, tapi harga saham karena apa? Karena gabungan
pelaku di pasar. Ada yang trader, ada yang spekulan, ada yang investor, ada yang fund manager dan lain sebagainya yang membuat harga itu bergerak dinamis, kadang menjauhi dari fundamentalnya. Oke? Nah, jadi teman-teman, ada kondisi di mana misalnya ya, ada kondisi di mana perusahaan ini labanya meningkat, equity-nya meningkat seperti ini. Ingat ya, fundamental perusahaan tidak sama dengan harga saham yang naik ataupun turun, ekstrim. Oke, tapi ada kondisi di mana fundamental dia cenderung tumbuh, apalagi misalnya ini lagi kemarin tahun 2020 krisis COVID-19, pandemik, laba dia masih naik kok. Kenapa harga sahamnya turun terus? Nah, turun terus seperti ini. Nah, karena apa? Karena bisa jadi ada saham lain di sini, ada saham lain yang dia suka, yang disukai. Artinya apa? Pemilik dana di pasar modal mereka pengen beli saham yang lagi disukai ini, tapi mereka mau nggak mau apa? Mereka mau nggak mau harus menjual saham yang sudah mereka punya. Jadi di sini mereka melakukan sell dan mereka melakukan buy di saham yang disukai ini. Misalnya tahun 2020 ini adalah saham digital ya. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang mungkin teman-teman bertanya, ini saham digital, kalau lihat laporan keuangannya nggak ada yang spesial. Nah, bisa jadi mereka ini pemilik dana besar melihat bahwa sekarang memang kurang oke, tapi dengan adanya pandemi contohnya, dengan adanya social distancing, membuat kita harus bekerja dalam ruang berbeda, terkoneksi oleh internet, dan ujung-ujungnya kan digitalize kan seperti itu. Mereka melihat mungkin masa depannya akan ada di sini. Tapi bukan berarti bisnis yang ini jelek. Kenapa? Karena labanya juga naik terus kok. Bisnis konvensional seperti apa? Ketika udah digital, apa iya orang mandi bisa digital? Enggak dong. Apa iya orang makan snack bisa digital? Saya buy makanan di internet langsung kenyang? Enggak kan, tetap harus beli dari emiten seperti ini, ya kan? Kan seperti itu. Nah, cuman harga turun kenapa? Karena orang preferensi lagi pindah ke sini. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman adalah fundamentalis, oke? Kalau teman-teman adalah fundamentalis, teman-teman akan sulit untuk mengikuti yang ini. Oke? Tapi teman-teman ketika fundamentalis, teman-teman bisa menilai dengan harga yang turun tapi kinerja yang meningkat, apakah ini udah masuk dalam kriteria investasi saya? Nah, teman-teman harus ingat, ketika teman adalah fundamentalis, maka teman-teman beli saham bukan untuk diharapkan segera naik. Malah kalau bisa, doain ini harga sahamnya turun terus. Biar apa? Biar saya bisa beli cicil terus, setiap hari mungkin, setiap minggu, setiap bulan gajian beli terus, sehingga dengan nominal yang sama, saya bisa dapat lot yang lebih banyak. Cuman pastikan bahwa kinerjanya ini adalah oke di sini. Tapi konsekuensinya adalah kalau teman-teman menggunakan data fundamental masa lalu dari sebuah emiten, teman-teman akan sulit untuk mendapati emiten-emiten yang harga sedang bergerak naik, gitu. Nah, ketika teman-teman mau cari saham yang sedang bergerak naik seperti ini, maka nggak cukup juga teman-teman melihat berita doang, gitu. Nah, berita harus divalidasi. Divalidasi dengan apa? Dengan fundamental? Nggak bisa. Kenapa? Ini belum jadi, tapi nanti akan jadi sesuatu. Nah, jadi validasi dengan apa? Validasilah dengan yang ada selama ini, yaitu apa? Grafik di sini. Jadi saham digital ini pasti akan punya tren seperti ini, lalu downtrend, lalu naik, konsolidasi, atau mungkin nanti naik lagi, ya kan? Break all time high. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Ini break all time high atau enggak? Cek video mengenai cara mengikuti saham break all time high. Nah, intinya adalah kita untuk mengikuti sebuah saham yang mungkin kalau teman-teman lihat fundamentalnya belum jadi ya, saya nggak bilang jelek, tapi belum jadi benar-benar jadi sepenuhnya, tapi masa depannya menjanjikan,
maka teman-teman nggak bisa pakai laporan keuangannya. Teman-teman harus looking forward. Nah, cara untuk looking forward adalah apa? Grafik. Ketika sebuah saham pergerakan teknikalnya itu memenuhi syarat pergerakan harga yang sehat. Nah, untuk mengetahui pergerakan harga sehat nanti ada videonya ya mungkin ya, atau teman-teman bisa ikutin systematic trading management kami. Ada 3 syarat: konsistensi, predictability, dan liquidity. Oke, ketika itu terpenuhi dan trennya adalah positif, maka teman-teman bisa ikutin terus. Udah naik banyak, bisa tetap di hold. Sudah break all time high, teman-teman bisa hold lagi. Jadi, di momen saat ini, atau di momen kapanpun nantinya, kita pasti akan menemukan kondisi di mana fundamental dan teknikal itu tidak sejalan di sana. Dan ketika tidak sejalan, kita harus menentukan dulu, saya itu siapa. Saya masuk ke pasar modal, buka rekening saham untuk investasi jangka panjang jauh ke depan, atau saya untuk membeli saham yang nanti berpeluang naik, saya bisa jual. Kalau teman-teman pilih opsi pertama, investasi jangka panjang, carilah saham-saham seperti ini. Oke? Nah, kalau teman-teman ingin membeli saham untuk nanti naik dijual, carilah saham-saham seperti ini. Yang trennya naik, yang lagi naik, yang lagi naik, bukan yang lagi turun seperti ini. Jadi, analisa teknikal adalah analisa yang mempelajari pergerakan harga, yang dimana harga tersebut dibentuk oleh berbagai macam pihak yang ada di pasar modal. Modal kecil, modal gede, trader, spekulan, penjudi, investor besar, investor kecil, individu, institusi, global, lokal, dan lain sebagainya, yang membuat harga bergerak. Dan di sanalah dengan kita mempelajari teknikal, kita bisa mengikuti ritme pergerakan dengan lebih baik, walaupun saya tidak tahu story yang sesungguhnya yang sedang ada di dalam perusahaan ini seperti apa. Namun, itu bukan berarti kita membeli saham perusahaan bodong. Kalau karakter pergerakan harganya memenuhi 3 syarat yang tadi yang saya sebutkan: konsistensi, predictability, dan liquidity. Nah, untuk teman-teman bisa mengikuti ritme pergerakan harga dengan lebih baik, mencari keuntungan capital gain di pasar modal, teman-teman bisa nanti cek aja di galeri saham, ada namanya GS Pro. Teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi, analisa, insight yang diberikan setiap saat yang relevan dengan saham-saham yang potensial, sehingga teman-teman bisa menikmati potensi yang ada di pasar modal apapun kondisi yang sedang berlaku. Jadi, itu dia technical, fundamental. Anda pilih mana? Tergantung tujuan Anda apa. Dan ketika teman-teman ingin mencari capital gain, maka technical memegang peranan penting. Saya, Rio Rizaldi, terima kasih.